Assalamualaikum Bu Nurma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dea. Bagaimana nih Bu Nurma kabarnya? Alhamdulillah ya Bu ya. Bu Dea sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Begini Bu Nurma, saya tuh pengen tanya nih ke Bu Nurma. Namun apakah berkenan nih jika saya bertanya sesuatu kepada Bu Nurma? Berkenan sekali aku Bu. Silakan. Baik, jadi gini Bu Nurma, kan Bu Nurma itu nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya. Nah, nanti antara coach dan coaching saya akan amati, terus nanti akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Nanti gimana? Apakah sudah sesuai dengan audit kita? Lalu apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Lalu apakah jawaban yang disampaikan coaching sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Nurma berikan? Lalu coaching akan mampu menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, nanti Bu Nurma juga perlu menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Boleh kan ya Bu Nurma? Nanti saya bertanya. Boleh. Silahkan Bu Dea. Pertama nih Bu Nurma, kira-kira kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu Nurma kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu present atau hadir dulu ya Bu ya. Kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Baik, berarti itu ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkannya. Nah, kira-kira Bu Nurma, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana sih yang lebih akan Ibu kembangkan? Nah, potensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oh gitu ya. Nah, kira-kira nih ya Bu Nurma, dari kompetensi yang tadi itu, yang akan dikembangkan indikator ketercapaiannya itu kira-kira apa ya Bu Nurma? Indikator ketercapaiannya adalah si coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri itu. Oh gitu, jadi nanti si coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya sendiri ya? Betul sekali Bu Dea. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk selanjutnya nanti Bu Nurma melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai ini, kita berbincang-bincang lagi ya Bu Nurma. Siap-siap, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama, terima kasih banyak juga ya Bu Nurma. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Ibu Nurma. Ya Bu Linda, nih apa kabarnya nih Bu Linda? Alhamdulillah, saya baik Bu Nurma. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga selalu sehat selalu Ibu ya. Nah, untuk hari ini pada kegiatan coaching kita ini apa nih yang akan menjadi bahan pembahasan untuk kita bahas? Iya nih Bu, sebenarnya saya sudah agak beberapa lama ini terpikirkan ya Bu ya. Saya berpikir ternyata dalam pembelajaran saya di kelas selama ini saya belum bisa memberikan sebetulnya pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak siswa saya Bu ya di kelas. Jadi saya rasa-rasanya selama ini masih setengah-setengah dalam memberikan pembelajaran secara bermakna kepada siswa saya. Jadi rasanya saya ingin sekali ketika di kelas itu memberikan pembelajaran yang bermakna ya Bu ya, yang berpusat kepada murid Bu. Seperti itu Bu. Oh, berarti fokus pembicaraan kita kali ini adalah pembelajaran yang berpihak pada anak Ibu ya. Betul sekali Bu. Bagaimana hasil ketercapaian atau keberhasilan dari percakapan kita kali ini menurut Bu Linda? Ketercapaiannya adalah ketika saya mendapatkan solusi Bu Nurma atas permasalahan saya di kelas ini. Baik. Menurut Ibu, pembelajaran yang berpihak kepada murid itu yang seperti apa sih Bu? Menurut saya ketika pembelajarannya itu memberikan atau melayani semua kebutuhan muridnya ya Bu ya, mulai dari minat siswa, mulai dari gaya belajar siswa ya Bu ya, terus juga memberikan kesempatan kepada siswa seluas-luasnya ya Bu ya, sehingga siswa bisa memberikan semua potensinya ketika dalam pembelajaran saya. Begitu ya Bu ya. Oke baik, berarti pembelajaran yang berpihak pada murid itu dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa ya Bu ya. Nah, bila kita lakukan pengukuran nih dari angka 1 sampai 10, Bu Linda ini ada di angka berapa nih Bu? Sepertinya saya masih di angka 7 ya Bu ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang di angka 7 itu Ibu berarti memiliki kekuatan nih dalam memenuhi kebutuhan belajar yang berpihak pada murid itu. Nah, bagaimana kekuatan Ibu selama ini menurut Bu Linda? Menurut saya ya Bu ya, sebetulnya Bu saya itu sudah mempelajari pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, dimana ketika kita melakukan pembelajaran itu kan sangat berpihak kepada murid ya Bu ya, dan juga Ibu saya sudah mendalami atau mempelajari pembelajaran sosial dan emosional Bu, seperti itu Bu. Wah seperti itu Bu ya, luar biasa. Ini
Ibu Lina sudah memiliki referensi terkait pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Nah, kira-kira dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid tadi, kemudian memberikan kesempatan atau kebebasan pada murid ini, apa yang menjadi hambatan Bu Linda? Yang jadi hambatan tuh sebetulnya begini Bu ya, saya belum bisa Bu memetakan kebutuhan siswa saya di kelas Bu. Seperti itu Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu Linda belum mampu memetakan kebutuhan murid gitu ya. Nah, di sini menurut Bu Linda nih, bagaimana Ibu mau memetakan kebutuhan belajar dan menganalisis model belajar itu seperti apa sih Bu rencananya? Yang saya pikirkan yang terpikir ya Bu ya, ketika saya melakukan pemetaan siswa saya di kelas, yaitu saya akan melakukan asesmen awal dulu ya Bu ya, dengan angket yang saya buat sederhana saja dulu ya Bu ya, diberikan kepada anak-anak tentunya sebelum pembelajaran. Dan juga saya berpikir untuk pemetaan siswa saya itu, yaitu saya membuat sebuah RPL atau rencana pemberian layanan yang di dalamnya terdapat diferensiasi Bu, dan juga di dalamnya terdapat RPL yang mengandung sosial emosional siswa Ibu, seperti itu. Oke, tadi Ibu rencananya sudah mantap Bu ya. Ibu akan membuat angket untuk asesmen awal, kemudian membuat APP dengan model pembelajaran yang mendukung seperti PBL, PJBL gitu ya. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan asesmen dan membuat APP tersebut nih Bu? Sepertinya Bu dalam waktu dekat ini Bu, seperti kira-kira besok, seperti saya besok akan membuat RPL atau RPP Bu ya, seperti itu. Luar biasa Bu ya. Berarti besok Ibu akan membuat asesmen, membuat RPP, kemudian akan langsung melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid. Nah, bagaimana nih bentuk komitmen Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid ini? Bentuk komitmen saya adalah saya akan melaksanakan hasil pembelajaran saya berdasarkan atas pemetaan saya tadi ya Bu ya, dan menggunakan model pembelajaran yang sudah saya rancang, seperti itu Bu. Bagus sekali Bu ya. Lalu kira-kira nih siapa saja yang akan membantu Ibu dalam kegiatan ini Bu? Sepertinya saya memerlukan sekali bantuan dari pimpinan saya yang kepala sekolah sebagai orang yang memberikan kontrol kuat ya Bu ya, juga rekan sejawat yang sama-sama memberikan motivasi dan dukungan, dan tentunya adalah diri saya sendiri untuk berkomitmen ya Bu ya. Mantap sekali ya Bu ya. Jadi nanti ada yang bisa mendukung Ibu atau membantu, yaitu Bapak Kepala Sekolah, kemudian supervisornya, dan juga rekan sebagai sejawatnya. Nah, alhamdulillah mantap sekali, luar biasa nih. Nah, baik Bu, apa yang sudah didapat dari percakapan kita hari ini nih menurut Bu Linda nih? Ya Bu, alhamdulillah ya Bu ya, ternyata hari ini saya sudah mendapatkan solusi ya Bu ya atas kegalauan saya tadi ya Bu ya. Ternyata saya bisa melakukan pembelajaran yang bermakna dari obrolan kita tadi. Jadi saya jadi lega sekali. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga apa yang sudah Bu Linda rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian Ibu mampu melaksanakan pembelajaran dengan yang berpihak pada murid Bu Linda ya. Nah baik Bu Linda, percakapan kita kali ini kita cukupkan sekian ya Bu ya. Insya Allah nanti saya juga ingin mendengarkan kembali cerita-cerita dari Ibu setelah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Bu Nurma, bagaimana nih tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Nurma. Dalam proses coaching tadi terkait dengan indikator yang ingin Ibu Nurma capai itu bagaimana ya? Nah, dengan proses coaching yang sudah dilakukan ya Bu ya, alhamdulillah saya sudah melakukannya dengan sesuai dengan audio Bu ya, di mana saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari coachingnya sendiri itu Bu. Dan saya juga alhamdulillah berhasil menggali potensi coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Nurma. Tadi juga saya sudah melihat Ibu coaching gitu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai alur kita. Lalu Ibu Nurma sudah menanyakan tujuan, kemudian ada mengidentifikasi permasalahan yang ada, rencana aksi coaching, serta tanggung jawab coaching. Tadi saya juga mendengar percakapan Ibu Nurma dengan coaching itu sudah fokus terhadap percakapan yang artinya berarti Bu Nurma itu sudah presence atau kehadiran penuh. Selain itu juga Ibu sudah menjadi pendengar aktif, lalu coaching juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Pertanyaan yang tadi itu juga pertanyaannya sudah sangat berbobot ya Bu, jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nurma dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Nurma semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching, dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Untuk kedepannya, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Nurma kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching berikutnya adalah saya ingin mendalami kembali dan memahami dari alur cerita supaya lebih baik lagi ya Bu ya.
sehingga pada proses berikutnya bisa lebih baik gitu. Wow, luar biasa sekali Ibu Nurma ini ya. Jadi Ibu Nurma akan mendalami lagi Alur Tirta dalam proses coaching ya. Semoga semakin baik dalam proses coaching ke depannya. Terus juga dalam melaksanakan Alur Tirtanya sudah baik. Sepertinya saya akhiri ya untuk kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan Ibu nanti bisa ada kesempatan di lain waktu lagi kita untuk bertemu ya Bu ya. Sekian dan terima kasih dari saya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam, Ibu Nurma. Gimana kabarnya nih Bu Linda nih? Alhamdulillah sehat Bu Nurma. Alhamdulillah ya. Bu Linda, kali ini kan akan melakukan coaching ya Bu Linda ya. Nah, ada beberapa yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu pada Bu Linda. Apakah diperbolehkan Bu Linda? Boleh Bu, boleh. Baik Bu Linda. Jadi begini, pada saat coaching nanti itu antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan penilaian coaching ya Bu Linda ya. Nah, seperti nanti sesuai dengan Alur Tirta atau belum. Nah, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berikan kepada coaching atau belum? Dan apakah jawaban yang disampaikan oleh coaching itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang boleh disampaikan? Kemudian juga nanti di jawaban tersebut apakah coaching akan mampu menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Nah, nanti jangan lupa Bu Linda juga perlu menyesuaikan dengan prinsip coaching Bu Linda ya. Nah, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dulu Bu Linda ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti akan dikembangkan oleh Bu Linda? Sebetulnya saya ingin sekali mengembangkan kemampuan coaching dalam hal mendengarkan aktif ya Bu Nurma ya. Kemudian saya juga ingin sekali menghadirkan perhatian penuh, kehadiran penuh atau presence. Dan yang terakhir adalah saya ingin sekali memiliki kemampuan memberikan pertanyaan-pertanyaan penuh berbobot ya. Seperti itu Bu. Oh iya, jadi itu kompetensi yang ingin Bu Linda kembangkan ya Bu Linda ya. Oke, dari kompetensi tersebut, kompetensi mana nih yang lebih spesifik yang ingin Bu Linda kembangkan nanti Bu Linda? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik sebetulnya yang pertama adalah ingin sekali memiliki kemampuan mendengarkan secara aktif ya Bu Nurma ya. Dan yang kedua adalah saya ingin sekali memiliki kemampuan memberikan pertanyaan-pertanyaan berkualitas yang berbobot seperti itu. Oke, jadi kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan yaitu memberikan reward dan mendengar aktif ya Bu Linda ya. Nah, kemudian kira-kira indikator pencapaian yang ingin dikembangkan dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Linda itu apa aja Bu? Indikator pencapaiannya bagi saya adalah ketika coach saya menemukan solusi Bu atas permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi nanti indikator ketercapaiannya adalah menemukan solusi sendiri atas permasalahannya Bu Linda ya. Oke, baik. Terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya Bu Linda ya. Selanjutnya nanti silakan Bu Linda melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Baik Ibu. Oke, terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Dea, apa kabar Bu hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu Linda kabarnya. Bu Linda juga bagaimana? Alhamdulillah saya baik juga ya. Bu Dea kelihatannya sedang galau ya. Apakah ada yang dipikirkan? Mungkin Bu Dea boleh kita Bu Linda. Tahu aja nih saya lagi galau. Jadi gini Bu, saya tuh merasa keteteran karena banyak tugas sekolah, banyak tugas CGP, belum lagi saya jadi panitia PKKS ya. Jadi saya tuh merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas dan membagi waktu Bu. Baik Bu Dea, jadi Bu Dea merasa keteteran ya tadi ya Bu Dea katakan kepada saya dengan peran Bu Dea di sekolah sebagai panitia PKKS dan juga sebagai peserta CGP ya Bu Dea, bagaimana Bu Dea itu bercerita kepada saya bingung antara memanage waktu dan perannya, begitu ya Bu Dea ya? Iya, betul. Berarti fokus kita sore hari ini kita akan fokus pada manajemen diri ya Bu Dea ya? Begitu Bu Dea? Benar Bu, saya pengen bersama Ibu itu mendapatkan solusi untuk melaksanakan manajemen diri, terus dan dapat menyelesaikan tugas-tugas saya. Oke Bu Dea, baik. Jadi fokus kita pada sore hari ini adalah bagaimana tadi Bu Dea utarakan kepada saya bagaimana melakukan manajemen diri dengan baik ya. Baik Bu Dea, sebetulnya menurut Bu Dea ini saya tanya ya, manajemen diri yang baik itu yang seperti apa sih? Menurut saya sih Bu ya, manajemen diri yang baik itu yang dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Baik. Jadi menurut Bu Dea, manajemen efektif itu ya, manajemen diri efektif itu adalah ketika manajemen dirinya itu bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Begitu ya Bu Dea ya? Bu Dea, kalau kita bikin skala 1 sampai 10 ya, posisi manajemen diri Bu Dea itu kira-kira ada angka berapa kira-kira? Kalau 1 sampai 10 sih Bu kayaknya masih di sekitar
sekitar 7 Bu. Kita 7 ya. Ya baik. Bu Dea, sebetulnya ketika di angka 7 itu berarti Bu Dea sudah memiliki kekuatan diri, ya. Nah, coba saya mau tanya kepada Ibu, kira-kira kekuatan apa yang Bu Dea miliki dalam manajemen diri? Coba dipikirkan. Sepertinya sih Bu ya, untuk manajemen diri ini saya sih pernah mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional Bu. Wah, luar biasa ya. Jadi Bu Dea pernah mempelajari pembelajaran emosional dan sosial dan kompetensi sosial dan emosional ya. Baik Bu Dea, luar biasa ya. Seperti yang kita semua tahu ya Bu Dea, yang namanya manusia itu ada kekuatan dan ada hambatan. Nah, menurut Bu Dea sendiri nih, sejauh ini kira-kira hambatan Bu Dea dalam melakukan manajemen diri itu apa Bu? Yang saya rasakan Bu, hambatannya itu lebih kepada rekan yang masih kurang kompak, terus misalkan saling mengandalkan, terus saling melemparkan tanggung jawab Bu. Biasanya sih itu sih Bu hambatannya. Oke, jadi Bu Dea mengatakan kepada saya hambatan yang saat ini dialami adalah rekan yang kurang kompak, begitu ya, saling mengandalkan tanggung jawab juga, begitu ya, dan belum bisa mengatur waktu dengan baik, begitu ya Bu Dea ya. Nah, Bu Dea, jika hambatan-hambatan tadi itu yang Bu Dea utarakan, kira-kira ada tidak rencana Bu Dea, kira-kira untuk mengatasi hambatan itu akan seperti apa Bu Dea? Sepertinya sih Bu ya, solusinya itu lebih kepada saya tuh harus membuat jadwal, terus mungkin si jadwalnya itu saya akan jadikan wallpaper HP, wallpaper laptop gitu ya supaya ingat. Selain itu juga saya akan berusaha bersama teman-teman itu berkolaborasi dengan rekan untuk membuat kesepakatan juga untuk pembagian tugas dan target kerja tim yang harus diselesaikan. Wah, luar biasa ya rencana Bu Dea tadi ya. Berarti Bu Dea akan membuat jadwal harian atau timeline ya, yang akan ditempel di dinding atau di wallpaper ya, gitu ya Bu Dea ya. Juga Bu Dea tadi akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan untuk membuat kesepakatan dan juga pembagian tugas ya, sehingga target timnya bisa tercapai. Begitu ya Bu Dea. Oke, luar biasa Bu Dea. Kira-kira nih Bu Dea, kapan rencana itu akan Bu Dea lakukan? Rencananya sih malam ini ya Bu, saya akan mulai membuat jadwal untuk tugas-tugas JKP, untuk tugas-tugas harian dan tugas-tugas PKKS juga. Jadi malam ini, nanti malam Ya, ya? malam ini ya Bu ya rencananya. Luar biasa ya, berarti nanti malam Bu Dea akan mulai membuat jadwal ya untuk CGP-nya, untuk PKKS-nya dan sebagai peran lainnya. Luar biasa sekali. Nah, menurut Bu Dea, bagaimana nih komitmen Bu Dea sendiri terhadap rencana tadi? Komitmennya sih Bu ya, saya jadwal yang telah saya buat itu nanti akan saya pantang di rumah, di sekolah. Terus selain itu juga insya Allah saya akan membuat kesepakatan dengan rekan sejawat terkait kerja tim itu untuk kedepannya seperti apa. Baik Bu Dea, jadi Bu Dea akan memampang ya atau menempelkan rencana kerja di sekolah, di rumah begitu ya, dan besok juga Bu Dea akan membuat kesepakatan ya dengan rekan sejawat begitu ya. Nah, kira-kira Bu Dea dalam komitmen ini, dalam situasi manajemen diri ini, kira-kira siapa saja yang akan Bu Dea libatkan supaya berhasil? Yang akan saya libatkan sudah pasti ya kepala sekolah ya, kepala sekolah, lalu rekan sejawat dan diri sendiri. Baik ya, berarti Bu Dea akan melibatkan bapak kepala ya, juga rekan sejawat untuk memberikan komitmen ini sudah kuat ya, juga diri sendiri ya, begitu ya, Bu Dea ya. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi semua itu membantu Bu Dea ya. Baiklah Bu Dea, kira-kira nih dari awal pembicaraan sampai di titik ini, kira-kira ada nggak yang Bu Dea dapatkan dari pembicaraan ini? Wah, alhamdulillah sekali ya Bu, saya menjadi tercerahkan dan menjadi merasa mendapatkan solusi untuk permasalahan yang saya alami. Luar biasa ya, alhamdulillah ya. Kira-kira Bu Dea, mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bu Dea tadi ya, komitmen Bu Dea dengan bantuan rekan dan atasan bisa terlaksana dengan baik dan lancar ya Bu Dea ya, dan semuanya bisa berjalan dengan baik ya, begitu ya Bu Dea ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas bantuannya, udah membantu saya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Dea, terima kasih sudah berbagi dengan saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bu Linda tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Ibu, saya sudah melakukan proses coaching dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Terkait dengan tadi proses coaching yang sudah Bu Linda lakukan, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ini terkait dengan indikator yang ingin Ibu Linda capai. Itu bagaimana nih Bu? Ya Ibu, alhamdulillah indikator yang ingin saya capai terlaksana dengan baik ya Bu ya. Yang pertama, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Saya mengawali kegiatan coaching dengan menanyakan tujuan coaching, lalu saya juga mengidentifikasi permasalahan coaching, kemudian saya juga melakukan
aksi ya, rencana-rencana atau aksi yang akan dilakukan oleh Koci. Yang terakhir adalah juga saya menanyakan tanggung jawab atau komitmen Koci terhadap permasalahan dan solusinya. Begitu Ibu. Alhamdulillah luar biasa sekali Bu Linda ya. Tadi juga saya sudah mencatatnya berdasarkan pengalaman yang saya dengar dari konsultan yang tadi. Ibu Linda sudah menanyakan tujuan Ibu Linda ya, kemudian ada juga mengidentifikasi permasalahan Ibu Linda ya, kemudian ada rencana aksi Koci serta tanggung jawab Koci. Tadi saya juga mendengarkan percakapan Bu Linda dengan Koci, yaitu sudah fokus terhadap percakapan yang artinya Bu Linda ada kehadiran penuh atau present dalam Ibu Linda ya. Nah kemudian juga ada kita mendengarkan aktif dan juga pada saat Koci menjawab pertanyaan ada juga tadi yang saya Linda adalah pertanyaan yang sudah berbobot Bu Linda ya. Luar biasa sekali Bu Linda ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Linda dalam proses coaching ini mudah-mudahan ke depannya Bu Linda makin sukses dan melaksanakan coaching lebih maksimal lagi dalam proses coaching berikutnya. Nah untuk kedepannya nih kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Linda kembangkan di Bu Linda nih? Ya, untuk kedepannya saya ingin sekali Ibu mengembangkan kompetensi saya dalam lebih menggali lagi kemampuan alur coaching Tirta saya ya Bu ya, sehingga saya lebih bisa mengeksplor langkah-langkah di bagian Tirta itu ya Bu ya, tujuan, identifikasi, aksi atau langkah-langkah permasalahan, yang terakhir adalah komitmen atau tanggung jawab seperti itu. Iya luar biasa Bu Linda. Bu Linda akan mendalami lagi alur Tirta dalam proses coaching ya Bu ya. Oke. Nah, semoga semakin baik dalam proses coachingnya. Nah, baik Bu Linda, terima kasih sudah melaksanakan proses coachingnya dengan sangat bagus sesuai dengan alur Tirta, dan sepertinya akan kita akhiri percakapan kita kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita dapat berbincang-bincang lagi Bu Linda ya. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dea. Waalaikumsalam Bu Linda. Gimana nih kabarnya Bu Dea siang hari ini? Alhamdulillah Bu Linda baik. Bagaimana nih kabarnya Bu Linda juga? Alhamdulillah saya baik juga ya Bu Dea ya. Oke Bu Dea, begini ya Bu, kan hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Iya. Nanti ketika proses coaching saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu Dea. Boleh ya Bu ya? Iya boleh silahkan. Iya Bu Dea, jadi gini Bu, nanti ketika proses coaching ada beberapa hal yang akan saya amati ya Bu Dea ya. Yang pertama adalah ketika coaching nanti apakah Bu Dea sudah melakukan prinsip coaching sesuai dengan rubrik penilaian dan alur-alur Tirta ya Bu Dea ya. Dan jangan lupa juga nanti saya juga akan mengamati apakah dalam proses coaching Bu Dea sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, berpikir kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coachingnya. Begitu ya Bu Dea, boleh ya? Boleh Bu, silahkan mangga. Terima kasih Bu Dea. Selanjutnya Bu Dea, saya juga ingin menanyakan kepada Bu Dea, sebetulnya kompetensi coaching apa sih yang ingin Bu Dea peroleh? Yang saya pengen peroleh gitu ya Bu, atau dikembangkan itu saya pengen yang kehadiran penuh atau presence, dan juga mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu Dea, berarti itu ya Bu Dea ingin sekali mengembangkan kehadiran penuh, presence ya, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu Dea ya? Iya. Nah, kira-kira nih dari ketiga kompetensi tersebut yang lebih spesifik lagi dari ketiga itu apa nih yang ingin kembangkan? Pinginnya sih Bu, aku tuh yang memberikan pertanyaan berbobot sama yang mendengarkan aktif Bu. Jadi Bu Dea ingin mengembangkan kemampuan memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya, gitu ya Bu Dea ya. Oke Bu Dea. Lalu berikutnya Bu Dea, kira-kira indikator ketercapaian Bu Dea nanti saat coaching itu apa Bu Dea? Ketika coaching itu saya ingin coach itu ya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, berarti indikatornya adalah ketika coaching menemukan solusi ya atas permasalahannya. Baik Bu Dea, luar biasa ya jawaban-jawaban Bu Dea. Nanti akan saya amati ya Bu ya proses coachingnya, semoga berjalan lancar ya Bu sesuai harapan kita ya Bu Dea. Nanti kita akan ngobrol lagi ya Bu setelah proses coachingnya selesai. Begitu ya Bu Dea? Iya betul Bu. Terima kasih ya Bu Dea ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Norma, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dea. Alhamdulillah Bu, cuman sekarang saya agak ada kekhawatiran ya Bu ya tentang anak saya yang sering tantrum tuh kalau kecanduan gadget. Oh gitu Bu. Iya. Saya mengerti bahwa itu bisa menjadi tantangan. Bagaimana jika kita mulai dengan menetapkan tujuan untuk sesi coaching kita kali ini? Apa ada tujuan khusus yang ingin Ibu capai terkait dengan pembelajaran inklusi untuk anak yang sering tantrum tersebut?
Tujuan saya sebenarnya sih ingin mencari cara ya Bu ya untuk mengintegrasikan pembelajaran inklusif ke dalam kehidupan anak saya yang terbuang gadget gitu ya. Jadi saya itu ingin banget dia itu bisa belajar lebih baik dalam mengelola emosinya gitu Bu. Itu tujuan yang sangat baik Bu. Mari kita identifikasi lebih lanjut apa saja situasi khusus yang membuat anak merasa perlu untuk memasukkan pendekatan pembelajaran inklusi. Jadi anak saya itu jadi sudah berkonsentrasi itu ya, jadi sering marah karena ketika dia tidak bisa main gadget. Terus di saya tuh merasa pembelajaran yang biasanya itu jadi kurang efektif gitu loh Bu. Nah, jadi saya ingin mencoba sesuatu yang baru agar sesuai dengan kebutuhannya gitu Bu. Oh ya Bu, saya paham. Nah sekarang mari kita identifikasi nih Bu beberapa fakta-fakta dan informasi lebih lanjut terkait dengan kondisi anak Anda. Apakah ada aspek tertentu dari kehidupan atau kebiasaan yang mungkin mempengaruhi cara dia belajar? Kalau saya pikir mungkin karena sehari-harinya itu penuh dengan layar gadget ini ya. Jadi dia juga jarang gitu bermain sama teman-temannya. Dia kurang dekat dengan teman-teman sebayanya gitu. Oh ya Bu, terima kasih nih Bu ya atas informasinya. Nah kira-kira dari informasi yang tadi Ibu sudah berikan, apakah ada rencana nih ke depannya bagaimana? Saya sih rencananya ingin menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif gitu Bu di rumah. Nah, apakah dan sepertinya itu harus melibatkan juga dengan interaksi sosial, interaksi sosial ya Bu ya. Dan harus juga memberikan pilihan pembelajaran yang menarik mungkin buat dia gitu Bu. Mungkin di sini saya harus mencoba juga untuk mengorganisir pertemuan dengan teman-teman sebayanya gitu Bu, karena tadi kan dia memang kurang interaksi sosial, kurang bermain dengan teman sebayanya, mungkin itu juga menjadi salah satu faktor gitu Bu ya. Nah, jadi saya juga harus mencari nih pembelajaran yang menarik buat dia. Oh ya, sudah bagus ya Bu ya. Nah sekarang mari kita tentukan tanggung jawab nih Bu. Apa langkah konkret yang akan Ibu ambil setelah sesi coaching ini untuk mulai menerapkan rencana aksi nyata? Mungkin sepertinya nih saya harus mencari cara dulu nih, mencari waktu untuk bisa mengatur pertemuan dengan teman-teman sebayanya ya Bu ya. Kemudian saya juga harus mencari materi pembelajaran yang dia minati gitu. Mungkin bisa tentang dunia gaming mungkin gitu ya, tapi kita buat biar dia tidak lebih tahu edukasinya tentang gaming, tapi itu juga tidak membuat dia kecanduan gitu Bu. Nah di sini juga saya berkomitmen untuk bisa melibatkan anak saya dalam aktivitas yang lebih inklusif gitu Bu. Ya Bu, itu sangat luar biasa sekali. Saya akan mendukung Ibu sepanjang perjalanan ini. Dan jangan ragu Bu untuk memberitahu saya tentang perkembangannya, dan jika membutuhkan bantuan lebih lanjut hubungi saya. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau didiskusikan lebih lanjut Bu? Sebenarnya cukup ya Bu ya, terima kasih banyak loh Bu. Jadi saya punya ide gitu. Wah sama-sama ya Bu, semoga berhasil. Jangan ragu untuk menghubungi saya ya. Terima kasih juga Bu. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dea, gimana nih tadi proses coachingnya lancar Bu? Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya berjalan lancar dan sangat baik. Alhamdulillah. Setelah proses coaching tadi Bu Dea, ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang ingin saya tanyakan terkait tentang indikator yang ingin Bu Dea capai tadi. Bagaimana Bu? Ya Bu, indikator yang ingin saya capai itu tadi itu sama saya dicatat ya. Jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching itu, saya sudah melakukan sesuai alur Tirta yang pertama. Yang kedua, di mana saya menanyakan tujuan, lalu melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab coach terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Dea ya. Baik Bu Dea, tadi saya juga mengamati ya Bu ya, Bu Dea sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik ya. Berdasarkan pengamatan saya, ada beberapa catatan ya Bu Dea ya. Pertama, Bu Dea itu sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik sesuai alur Tirta ya Bu ya, mulai dari menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi permasalahan ya Bu ya. Kemudian juga tadi saya melihat Bu Dea juga sudah memberikan rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Juga dalam coaching tersebut saya lihat Ibu sudah memberikan prinsip coaching seperti kemitraan, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif ya. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan itu sudah sangat berbobot sekali ya, luar biasa Ibu Dea ya. Nah Bu Dea, kira-kira nih ke depannya nih ya, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan tadi oleh Ibu? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya itu saya ingin mendalami dan memahami lagi nih terkait alur Tirta agar lebih baik.
Terus supaya dalam proses coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi, Bu. Luar biasa ya. Berarti Bunda yang sekali lebih mendalami ya Alur Tirta sehingga nanti kedepannya proses coachingnya menjadi sangat luar biasa ya Bu ya. Wah, benar-benar hari ini saya senang sekali melihat proses coachingnya sangat luar biasa ya Bunda ya. Terima kasih Bunda ya sudah melakukan coaching. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Bunda ya. Baik Bunda ya, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bunda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.